PSSI semakin serius memperkuat komposisi timnas Indonesia dengan mengincar bek tengah keturunan. Nama Kevin Dix kembali menjadi perbincangan hangat para netizen tanah air. Walaupun sempat menolak peluang Kevin Dix berseragam skuad Garuda semakin besar. Pasalnya, Ronald Koeman kembali nggak memanggilnya ke dalam timnas Belanda di Piala Euro 2024. FC Copenhagen selaku klub sang pemain bahkan sudah memberikan restu. Bagaimanakah Kevin Dix menjadi tambahan kekuatan berharga untuk timnas Indonesia? Bek tengah yang punya segudang pengalaman. Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini sudah diincar oleh PSSI sejak tahun 2021 yang lalu. Kevin Dix mulai dilirik karena punya kemampuan bertahan yang baik. Shin Tae-yong melihat sang pemain akan bisa meningkatkan kualitas pertahanan skuad Garuda. Sepak terjang Kevin Dix sudah tak perlu diragukan lagi. Dirinya merupakan seorang penjelajah yang berkelana memperkuat klub-klub besar di Liga Top Eropa. Mulai dari Fiorentina, Feyenoord, Empoli, sampai Copenhagen. Kevin Dix juga mampu merebut posisi utama saat bermain bersama 5 klub tersebut. Bahkan kemampuan ini sempat membuat tim besar Eropa kewalahan. Situasi ini terjadi saat Dix berhasil membantu Copenhagen menang atas Manchester United dengan skor 4-3. Di laga itu, Dix bermain selama 90 menit dan mampu mengawal ketat Marcus Rashford. Dengan kualitas di atas rata-rata, Indonesia bakal punya keuntungan besar apabila mendapatkan Dix. Pemain 27 tahun ini sebenarnya sangat tertarik untuk membela skuad Garuda. Ucapan ini sempat disampaikan langsung oleh Dix saat menjawab komentar di akun Instagramnya. Saya telah memikirkan apakah itu merupakan opsi terbaik bagi saya. Belum ada kontak resmi dari PSSI, ujar Dix. Keinginan besar Kevin Dix berseragam timnas Indonesia menemui hambatan besar. PSSI justru tak meliriknya sebagai calon pemain naturalisasi potensial. Yunus Nusi selaku sekjen mengonfirmasi Kevin Dix tak masuk ke dalam kriteria. Usia yang tidak mungkin kita masukkan ke dalam skuad. Saat ini kami mencari pemain yang masih berumur 18 dan 19 tahun, ujar Yunus. Secara regulasi, peluang Kevin Dix memperkuat timnas Indonesia memang sangat rumit. Pasalnya, dirinya sempat membela timnas Belanda junior di bawah naungan kompetisi UEFA. Seandainya dinaturalisasi, PSSI harus mengurus prosesnya seperti Martin Paes. Administrasinya akan diajukan kepada Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS. Hal itu tentunya akan memakan waktu cukup lama, karena proses naturalisasi Paes tak kunjung selesai. Di sisi lain, Kevin Dix juga sempat terhalang restu kedua orang tuanya. Kedua orang tua sang pemain merasa anaknya masih mampu untuk menembus skuad utama Belanda. Hasan Abdul Ghani bakal kesulitan meyakini kedua orang tuanya. Kami harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Langkah itu rumit untuk dilakukan, kata Hasani. Menjawab kebutuhan Shin Tae-yong yang mempersolid pertahanan. Meski begitu, Shin Tae-yong belum menyerah untuk mengamankan jasa Kevin Dix. Pelatih asal Korea Selatan ini masih terbuka seandainya sang pemain tiba-tiba berubah pikiran. Pasalnya, Coach Shin sangat membutuhkan kehadiran sang pemain di dalam skuadnya. Ex-Fiorentina ini dinilai bakal membuat pertahanan Indonesia semakin kokoh. Seperti diketahui, lini pertahanan memiliki peran penting dalam taktik yang dijalankan pelatih. Mantan pelatih Songnam Ilhwa itu lebih berfokus untuk memperkuat pertahanan di taktik 5-2-3. Saat ini Coach Shin memang sudah memiliki banyak pemain di lini tersebut. Akan tetapi, sang pelatih selalu kesulitan mencari penggantinya apabila para pemain tersebut absen. Di laga melawan Irak, Indonesia berpotensi masih belum bisa menurunkan Jay Itzes. Sebab pemain kelahiran Merlo ini masih harus menjalani partai final playoff bersama Venezia. Selain itu, Indonesia juga sempat kehilangan sosok Jordi Amat dan Elkan Bagot. Di bulan Maret, kedua pemain ini juga absen dan terpaksa menggantinya dengan Wahyu Prasetyo. Ketertarikan Shin Tae-yong kepada Kevin Dix bisa dibilang sangat wajar. Pemain keturunan Indonesia ini punya kemampuan di atas rata-rata untuk di posisi back. Dilansir dari WhoScored, Kevin Dix punya kepiawaian dalam tackle dan melakukan intercept cepat. Kemampuan ini semakin matang karena pernah berduel dengan beberapa nama mentereng, mulai dari Sergio Aguero, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, hingga Kevin De Bruyne.
Selain itu, mantan pemain Empoli ini juga punya kehebatan dalam membangun serangan dan mengirimkan umpan. Oleh sebab itu, saat ini dirinya berhasil tampil bersinar bersama Copenhagen di Liga Denmark. Di salah satu momen, Dijk sempat menunjukkan kebolehannya sebagai bek tangguh. Saat itu, sang pemain mampu mengantisipasi umpan kunci lawan dengan menutup ruang gerak penyerang. Terlihat dirinya bisa dengan cepat untuk membaca permainan di atas lapangan. Kemudian kemampuannya untuk membantu serangan tak bisa dianggap remeh. Dirinya sempat kedapatan melakukan kombinasi 1-2 yang padu di daerah jantung pertahanan lawan. Berkat kerjasama ini, kemampuan Kevin Dijk bisa membantu Indonesia menusuk ke kotak penalti. Sang pemain memperlihatkan kecerdasannya lolos dari penjagaan lini pertahanan. Penampilan hebat ini membuat Dijk sukses membukukan banyak kontribusi. Dirinya berhasil memainkan 50 pertandingan dan melesakkan 4 gol di semua kompetisi musim ini. Netizen Indonesia sempat menyoroti performa gemilang Kevin Dijk bersama Copenhagen. Mereka menyebut Dijk punya kualitas yang bagus saat bermain di Liga Champions. Para netizen sangat berharap PSSI bisa menaturalisasi sang pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Kesempatan terdekat membela timnas Indonesia. Setelah sempat berkali-kali gagal bergabung, rumor Kevin Dijk memperkuat timnas Indonesia kembali muncul. Kabar ini bahkan sampai membuat para netizen merasa heboh. Alasannya, pemain berdarah Maluku ini lagi-lagi gagal memenuhi ambisi besarnya. Kevin Dijk kembali nggak masuk ke dalam skuad timnas Belanda asuhan Ronald Koeman di Piala Euro 2024. Dalam perilisan skuad sementaranya, Koeman masih memilih Virgil van Dijk dan Matthijs de Ligt. Kekecewaan besar tentunya dirasakan, mengingat Kevin Dijk sudah berjuang maksimal. FC Copenhagen selaku klub sang pemain turut menyayangkan hal tersebut. Skuad Bayernshold bahkan mengunggah foto sang pemain dengan menggunakan caption bendera Indonesia. Nampaknya Copenhagen telah merestui Kevin Dijk untuk berseragam skuad Garuda. Shin Tae-yong selaku pelatih seakan langsung sumringah mendengar kabar tersebut. Ditambah lagi kedua orang tua Kevin Dijk juga setuju jika sang anak membela timnas Indonesia. Sebelumnya mereka membantah telah melarang sang anak membela skuad Garuda. Hal itu diunggah oleh salah satu orang terdekat Kevin Dijk lewat unggahan Instagram Garuda Diaspora_ID. Kevin Dijk justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Tulis Garuda Diaspora_ID. Sayangnya teman dekat Kevin Dijk menyebut PSSI belum memberikannya konfirmasi. Sampai saat ini Kevin Dijk maupun agennya belum mendapatkan pesan dari PSSI untuk mengajak sang pemain membela timnas Indonesia. Tulis Garuda Diaspora_ID. Kehadiran Kevin Dijk sudah ditunggu-tunggu oleh para pemain timnas Indonesia, termasuk Marten Paes yang menggoda sang pemain untuk segera bergabung. Dengan potensi yang dimiliki Kevin Dijk, akankah sang pemain bisa berseragam timnas Indonesia suatu saat nanti?